Lisbeth, kamu kenapa? Ini retak nih HP-ku tadi keasikan main. Ya udah, jangan sedih lagi. Kamu main sama aku aja yuk. Yuk. Halo teman-teman, jangan lupa datang ke ibadah Sion Kids setiap hari Selasa jam 6:30 malam Di Uproom Gracia. Kita tunggu kedatangan teman-teman ya. Jangan lupa pakai masker. See you. Udah pada siap belum memuji dan menyembah Tuhan? Pastinya udah siap dong, tapi sebelum itu kita harus yel-yel dulu yuk. Yuk. Sion Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah. Wah, kayaknya harus sekali lagi nih Kak. Belum semangat, ayo coba semuanya berdiri dulu. Semua, baru Kak, ayo. Oke, yuk. Sion Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang pimpin jalani ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak tema bulan kita apa? Tema bulan ini apa coba? Ayo. Menjadi berkat, Ci. Wah, iya benar banget. Blessed to be a blessing. Supaya kita bisa jadi berkat ke orang lain, Yesus harus jadi pokok kita dong. Kita harus tetap bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita akan nyanyi lagu ini ya. Yuk nyanyi lagu ini bareng-bareng. Berdiri semua ya, kita nyanyi sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik semua tahu nggak sih? Karena Tuhan tuh udah sayang sama kita, kita juga harus sayang sama teman-teman kita, sama sesama kita. Jadi kita mau nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Ayo kita nyanyi lebih semangat lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
misalnya kita sudah berbuah dan kita sudah mengasihi sama lain, kan kita juga mesti menunjukkan kalau kita itu anak Tuhan. Wah, bener banget Kak. Gimana tuh caranya kira-kira? Kita harus menjadi terang, Kak. Seperti bintang-bintang di langit. Iya bener banget. Kayak lagu yang satu ini ya, kayak Yuk coba. kita nyanyiin bareng-bareng. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Yuk kita mau sekali lagi nyanyi yang lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Kita mau sama-sama bergerak ya. Nah, gerakannya kita belajar lagi sama-sama. Ayo semuanya udah siap? Udah siap? Oke, mulai lagi Kak. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Wah, oke. Luar biasa semuanya. Puji-pujiannya luar biasa. Nah, sekarang kita udah mau siapin hati kita buat terima firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu ya. Satu lagu ini kita mau ucapin terima kasih nih buat Tuhan. Karena kita tahu kalau kita itu nggak bisa balas apa-apa ke Iya, Tuhan. bener banget. Tadi lagu pertama kita udah tahu nih, kita udah sadar kalau Tuhan tuh sayang sama kita. Lalu kedua kita udah tahu nih kalau kita tuh harus bisa jadi berkat, harus bisa jadi dampak, harus bisa jadi terang. Nah, yang terakhir kita mengucap syukur sama Tuhan karena segala sesuatu yang kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan, kita nih semuanya dari Tuhan dan kita tuh nggak bisa balas Tuhan. Jadi kita mau sungguh-sungguh ya, kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng, oke? Allah yang setia,
tadi kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Oh, kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih. Atas segala sesuatu, apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami gak bisa balas Engkau dengan apapun. Kami gak bisa berikan segala sesuatu untuk membalas Engkau. Karena kasih-Mu terlalu besar buat kami Tuhan. Pengorbanan-Mu begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami sebentar lagi mau mendengar firman-Mu. Tuhan biarkan Kau yang siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Biar setiap benih yang disampaikan bisa tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan.
Biar kami juga bisa jadi dampak dan berkat buat teman-teman kami yang lain Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang berikan hikmat supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, di sini bersama Kak Devni dan Kak Feber. Dan hari ini kita akan melakukan ilustrasi tentang bagaimana kita itu harus menjadi blessed to be a blessing atau kita harus menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, di sini kita ada gelas yang keisi air warna biru, ada gelas kosong sama ada sedotan. Nah, gelas yang ini itu merepresentasikan Tuhan dan ini tuh berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Nah, kita ini seperti sedotan ini ya. Nanti ini tuh sedotan ini seperti hidup kita dan ini adalah orang-orang lain yang harus kita berkati. Jadi supaya kita itu harus menjadi saluran berkat, kan seperti yang tadi Kak Febo ngomong, sedotan ini adalah melambangkan hidup kita yang harus dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat ke orang lain. Saat kita sudah menyerahkan diri kita ke Tuhan dan kita mau untuk menjadi saluran berkat, kita akan taruh sedotan kita ke dalam berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan kepada kita dan kita akan menyalurkannya kepada orang lain. Saat ini terjadi, kan berkatnya itu juga akan melalui sedotan yang dari sini. Nah, itu mengartikan kalau tidak cuman kita itu bisa menyalurkan berkat kepada orang lain, tapi kita juga bisa merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi setelah kita merasakan berkat itu, kita akan menyalurkannya kepada orang lain. Jadi segitu aja ilustrasi dari sini. Dadah! Aduh, harus kasih apa lagi ya? Udah ambilin baju-baju di lemari, udah buku-buku di meja buku, tapi tetap aja cuma sedikit. Aku harus cari di mana lagi ya barang-barang bisa disumbangin itu. Aku harus cari, kayaknya aku harus cari di. Henry! Kenapa kamu? Henry. Kenapa? Aku mau ini dong. Aku mau lihat kamar kamu, sama mau buka lemari baju kamu. Boleh ya? Buat apa sih? Itu Hen, aku tuh mau ikutan nyumbang di acara gereja itu tuh yang diumumin di sekolah tuh, yang mau bagi-bagi buat orang yang susah tuh. Oh iya, tapi ngapain? Henry tuh kok ngapain? Ya buat bantuin orang. Biar nanti waktu dibacain tuh ya ada namanya kita, disebutin kalau itu barangnya dari kita. Terus kamu mau ngambil dari lemari aku? Mau buat apa? Ya soalnya aku cuma punya sedikit. Nanti kan waktu dibacain malu. Masa kasihnya cuma sedikit. Ya nggak apa-apa kalau kata aku sih. Ngapain kamu ngeliat-liat lemari aku? Henry kok kayak gitu? Ayo sih Hen, barangkali aja ada barang yang udah kamu gak mainin lagi, gak kamu pakai lagi. Nggak mau kalau kayak gitu. Udah aja barang yang kamu punya aja. Kalau menurut aku, kita kan masih kecil. Udah ikut aja, bagi-bagi dengan barangnya kamu. Toh setelah kita berbagi juga kita kan dapat dari gereja. Kamu masa pikirannya biar dapet? Itu kan buat orang yang susah, Henry. Lah, kan kita masih kecil. Kan kita juga masih dapet. Tapi gak boleh kayak gitu, Hen. Ini masalahnya barang aku gak sebanyak barangnya si Keke. Malu. Terus ngapain kamu lihat-lihat lemari aku? Kamu mau minta? Iya. Gak mau aku mah. Henry kok kayak gitu sih? Ini kan buat orang yang susah, Henry. Ya kita juga kan masih kecil, masih susah, nggak bisa cari uang. Kamu tuh gimana sih? Udah coba gak apa-apa. Gak mau Henry, ayo sih Henry, Gak ayo mau, sih. gak mau. Ayolah, Aku Hen. gak mau. Kenapa sih ribut-ribut? Aduh, Missnya lagi. Miss sampai pusing ini. Miss tuh lagi mikir nih. Ini nih Miss Henry, Miss. Ini Miss, dia nih minta-minta barang-barang aku. Terus kenapa? Kamu kenapa minta-minta? Bukan kamu punya barang-barang sendiri. Minta buat apa? Apa Miss, mintanya? aku tuh mau ikutan itu yang waktu itu Miss umumin tuh, bagi-bagi sumbangan ke orang yang gak mampu, yang dari sekolah sama gereja itu. Iya Miss, tapi Cindy mau lihat lemari aku coba Miss.
mau minta-minta barang aku buat di bakti sosial. Maksudnya gimana coba Miss? Iya, soalnya barang aku tuh cuma sedikit, Miss. Nah, Henry tuh gak mau nyumbang, Miss. Henry tuh pelit, gak mau nyumbang. Jadi aku tuh mau ajakin Henry biar nyumbang. Kan kita masih Bagus kecil, Miss. itu, Kan? Henry. Kan? Bagus kan, Miss? Harus bisa memberi, harus bisa memberkati. Kamu kenapa nggak mau memberkati? Tuh, dengerin tuh. Kamu tuh harus ikutan sumbang. Udah, nanti barang kamu pakai nama aku aja biar akunya jadi banyak. Lebih banyak dari Keke. Jadi aku menang. Aduh, pusing, nggak bener. Kalian berdua itu tidak betul. Kalau mau memberi, mau jadi berkat, tapi caranya seperti ini nggak betul. Emang gimana sih Miss? Emang caranya gimana, Miss? Kan kita kasih ke gereja, nggak diambil sendiri. Nah betul tuh Miss kata Cindy. Nah, oke kalau gitu Miss jelasin aja ya. Ya, Miss, Bagaimana ya. sih kita ini menjadi berkat? Tujuan dari tadi yang Miss katakan itu untuk kita menyumbang, menolong orang-orang yang berkesusahan itu maksudnya adalah kita ini harus menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Tapi gimana caranya menjadi berkat yang benar? Supaya berkat yang kita berikan itu gak sia-sia. Kalau seperti kalian ini salah. Oke, Miss kasih tahu aja ya, Miss kasih contoh nih. Bagaimana cara kita bisa menjadi berkat dengan benar? Oke, nah adik-adik juga ya, anak-anak di rumah kita mau belajar nih, bagaimana sih caranya kita bisa menjadi berkat. Ya, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan yang baik dari Tuhan, lebih-lebih lagi kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, sekarang kita harus menjadi berkat. Bagaimana caranya? Nah, Miss kasih contoh nih. Di Alkitab ada loh bagaimana seseorang itu menjadi berkat, yaitu cerita tentang janda yang memberi 2 peser uang. Pernah dengar kan? Miss, iya pernah iya, dengar. iya. Tapi emang itu jandanya nggak malu ya, Miss ya? Kasihnya cuma 2, padahal orang-orang lain kan kasihnya banyak. Nah bener tuh Miss. Tapi janda yang memberi sedikit itu, memberi 2 peser itu mendapat penghargaan atau mendapat suatu yang baik dari Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, ini kita mau belajar nih bagaimana caranya menjadi berkat. Yang pertama, ya, kita menjadi berkat itu dengan apa yang kita miliki. Nah, si janda itu memberi dari apa yang dia miliki. Dia memberi 2 peser, sedikit, tapi dia berikan. Tuhan Yesus senang dengan pemberiannya itu. Kenapa? Karena dia memberi dari apa yang dia miliki. Jadi kalau Cindy mau memberi, ya sudah, kamu punyanya segitu, berikan segitu. Kenapa? Karena dia memberi dengan hati yang tulus, bukan dengan tujuan yang untuk kayak kamu tadi tuh, malahan mau lomba sama Keke. Itu nggak benar. Jadi waktu kita memberi, berikan apa yang kita miliki. Ya, karena Tuhan melihat tuh bukan tentang jumlahnya. Ya, ingat ya, Tuhan tuh nggak hitung dari ini berinya banyak, jadi aku nanti akan memberkati banyak. Nah, itu nggak betul. Jadi kita beri dengan apa yang kita punya. Nah, kalau yang tadi masih kecil bisa nggak sih memberkati jadi berkat? Bisa. Memberi itu dari apa yang kita miliki, bukan tentang uang, tentang barang atau sesuatu yang kelihatan. Nah, contohnya kan Henry bisa main musik kan? Bisa Miss. Nah, bisa main musik. Waktu kamu memberi, kamu main musik, melayani, itu juga sudah jadi berkat. Oh, Lalu misalnya Cindy kan bisa menjadi berkat itu. Ingat, bukan tentang apa yang kita kelihatan itu. Contohnya kamu menolong. Nah, waktu kamu menolong orang lain, waktu kamu menjadi membuat mama senang misalnya, itu kamu udah menjadi berkat loh. Oh gitu, Miss. Ya. Jadi kalau aku kasihnya cuma sedikit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ingat, memberi itu bukan karena pengennya banyak supaya saingan, itu nggak benar ya. Jadi beri apa yang kita punya.
Lalu yang kedua, motivasi. Nah ini, waktu kamu memberi motivasinya apa? Cindy memberi supaya banyak-banyak, supaya wah hebat, aku dipujiin, nanti kelihatan wah hebat ya Cindy kasihnya banyak gitu ya. Nah, nggak betul ya, memberi itu motivasi. Lalu aku kasih nanti supaya aku dapat lagi. Nah itu juga motivasi yang salah ya Henry ya. Nggak betul. Jadi motivasinya apa yang betul waktu kita memberi atau menjadi berkat itu? Satu, motivasinya adalah karena kita ini mengasihi Tuhan. Ingat ya, waktu kita memberi atau menjadi berkat itu, kita tujuannya, fokusnya itu adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan sudah memberkati saya, maka saya membagikan apa yang saya punya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, jadi motivasinya adalah karena aku mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, karena aku taat kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan kan itu perintah Tuhan untuk kita berbagi, untuk kita menjadi berkat, itu perintah Tuhan. Jadi yang kedua kita lakukan itu, kita jadi berkat itu karena kita taat kepada Tuhan. Ingat motivasinya apa? Coba diulang. Yang pertama, kita memberi itu motivasinya karena apa? Karena Tuhan udah kasih dulu buat kita. Kamu mengasihi Tuhan. Ya, ingat ya. Yang pertama, kamu mengasihi Tuhan. Jadi aku menjadi berkat. Ya. Memberi karena saya cinta Tuhan. Ingat, bukan karena pengen Dipuji. Yang kedua, karena kamu anak yang Taat. ya. Memberi adalah perintah Tuhan, menjadi berkat perintah Tuhan. Kita taat maka kita lakukan. Oke? Oke. Miss, bagaimana? Tapi kalau berarti kalau kayak Henry tadi, kalau misalnya kita udah kasih, terus kita dikasih lagi sama orang gerejanya atau sama teman-teman yang lain, itu berarti kita nggak boleh terima ya Miss ya? Soalnya nanti jadi kayak Henry. Boleh dong ya Miss ya? Ya ini, ya kita harus lihat dong. Waktu dapat itu jatahnya orang bukan. Kalau misalnya nih kayak Henry nih, kamu lihat tuh, wah ini buat ini, terus kamu ada yang suka, ya udahlah itu kan sudah ada banyak, aku ambil ini. Nah itu nggak boleh, kita harus tahu itu buat siapa. Lalu kita juga harus tahu kita sudah ada belum. Kita jangan mengambil keuntungan dari apa yang kita berikan itu namanya motivasinya juga salah. Oke, kita belajar nih, kenapa kita menjadi berkat. Bagaimana kita menjadi berkat tadi udah ya. Yuk kita baca nih ayatnya nih. Kenapa Tuhan ingin kita menjadi berkat? Roma 11 ayat yang ke-36. Coba ingat gak, ulangi apa? Roma 11 ayat 36. Oke, udah Missnya aja deh yang baca ya. Kamu membacanya susah nanti. Oke, Roma 11 ayat 36. Nah adik-adik, anak-anak juga dengarkan ya. Roma 11 ayat 36 berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dianya tuh Tuhan ya, dan oleh Dia, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kenapa Tuhan ingin menjadi berkat? Yang pertama, karena Tuhan sudah berikan semua yang terbaik, semua yang hebat, keselamatan, semua berkat yang kita terima itu semua asalnya dari Tuhan. Ingat ya, Tuhan memberi itu asalnya semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Lalu yang kedua, oleh Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan. Tuhan memberikan itu semua dengan satu tujuan, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, lalu kepada Tuhan. Jadi apa yang kita dapatkan dari Tuhan, Tuhan ingin itu semuanya dikembalikan lagi kepada Tuhan. Nah caranya bagaimana? Ya tadi, dengan kita bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya orang yang menerima berkat itu bisa melihat juga kebaikan Tuhan. Orang yang menerima berkat itu bisa juga merasakan bagaimana Tuhan itu sangat baik, bagaimana Tuhan itu sangat hebat. Tujuannya adalah itu. Jadi dengan kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, tujuan akhirnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa merasakan, orang bisa melihat bagaimana Tuhan itu baik dengan berkat-berkat yang
kita sudah bagikan kepada mereka. Jelas? Jelas, Miss. Ngerti? Ngerti, Miss. Nah, sekarang bagaimana? Mau memberi supaya dibilang hebat? Enggak, udah Miss, aku mau kasih yang aku punya aja. Ah. Gak apa-apa lah, yang penting niat aku buat bantuin yang lagi susah. Nah, karena Cindy mengasihi Tuhan. Nah, kamu bagaimana? Nanti di sana banyak yang bagus-bagus, mau diambil? Enggak, Miss. Iya, karena Tuhan juga sudah mengasihi Henry, Betul. sudah memberikan apa yang baik buat Henry. Oke? Oke, Kita Miss. bersyukur. Oke, jadi sekarang kita ngerti ya caranya menjadi berkat ya. Siap. Iya. Anak-anak adik-adik di rumah juga ngerti ya caranya menjadi berkat ya, dan kenapa harus menjadi berkat ya. Ingat, kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka kita berikan. Berkat itu bukan tentang uang, bukan tentang barang, tapi tentang apa yang kita punya, yang kita bisa berikan. Oke? Semua anak-anak, semua orang bisa menjadi berkat dengan apa yang kita punya, dengan talentamu. Ya, kalau Tuhan berkati dengan uang, ya boleh dengan uang atau dengan apapun yang Tuhan sudah berikan. Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Nama Tuhan. Gitu. Ayo kita berdoa yuk. Yuk. Yuk, Miss. Yuk adik-adik juga berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami, karena berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, semua yang baik, semua yang indah, terlebih berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Nah sekarang Tuhan, tolong mampukan kami menjadi berkat Tuhan, supaya dengan apa yang kami lakukan, dengan kebaikan kami, dengan kemurahan hati kami, orang bisa melihat dan merasakan betapa Tuhan itu sangat baik, betapa Tuhan itu sangat hebat, sangat berkuasa, dan dengan itu semua biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati kami semua Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat, menjadi terang-Mu yang tentu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi sekarang ayo siap-siap jadi berkat ya. Anak-anak juga, adik-adik juga selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Ayo Miss, Ayo, kita Miss, lihat ayo. kamar Henry. Kamar Henry. Biar Henry juga kasih sumbangan Miss maksudnya. Oh iya betul. Ayo berikan Yuk. yang Ayo. terbaik Ayo, ya. ayo. Nggak boleh yang kamu nggak suka, yang sudah jelek, yang sudah rusak, nggak boleh ya. Kita tetap memberikan yang terbaik. Baik. Oke. Yuk. Bye.